Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikas Wijaya. Saya dari kelas 03 SMJE 006, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi makro secara umum dan ekonomi makro secara khusus. Dan di sini saya mengambil tema inflasi untuk ekonomi makro secara khusus. Baik, langsung. Ekonomi makro secara umum ialah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa fenomenal atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup yang besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Karena pada dasarnya ekonomi makro memiliki tujuan untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang sudah ada. Mungkin segitu saja untuk pengertian ekonomi makro secara umum. Untuk materi yang kedua membahas tentang ekonomi makro secara khusus, dan saya mengambil tema tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang sering terjadi dalam dunia perekonomian, dan pada dasarnya inflasi merupakan peristiwa di mana semua harga naik dan terjadi terus menerus dan bersifat secara umum. Kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, dan diantaranya sumber daya alam yang semakin menipis, pajak yang diterapkan pemerintah yang tinggi, dan masih banyak lainnya. Namun tidak semua kenaikan harga bisa dikatakan inflasi. Kenaikan harga baru bisa dikatakan inflasi jika terjadi secara keseluruhan atau umum dan dalam jangka waktu yang terus menerus, dan inflasi merupakan pokok masalah yang menjadi fokus utama analisis ekonomi makro, karena gejala-gejala inflasi menunjukkan efisiensi perekonomian secara khusus. Dan pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami inflasi karena satu dan lain hal. Pada zaman itu Indonesia cukup terpuruk, bahkan sangat terpuruk. Namun Indonesia bisa kembali bangun dan bangkit untuk lebih belajar dari kesalahan kemarin, dan alhamdulillah sekarang Indonesia bisa lebih menata ataupun memberi pemerintah juga lebih pintar ataupun lebih tahu
memberi kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan juga. Jika ada masukan, saya terima masukannya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.